istilahnya tinggal dikasih apa itu dahsyat lagi. Yang anangin tadi berarti dominan di itu. Iya sama sebenarnya di sistem cerna, tapi dia ada panas pada darahnya panas. Kan ada kunyit, daun sembung itu mendinginkan darah, terus mendinginkan di liver, di lambung, di jantung gitu. Jadi ada panas internal, tapi ada serangan patogen angin dingin. Nah, cuma ini yang saya nggak ngerti itu peppermintnya fungsinya apa di situ. Kalau dia masuk berarti dia masuk kepada peralihan di musim. Kalau dia masuk loh ya. Berarti kalau ini mau musim hujan nggak ada yang produksi. Apa kita produksi? Nah, musim hujan. Berarti kalau mau musim hujan itu iya peppermint nggak ada. Harusnya nggak ada. Nggak ada. Iya. Nah ini makanya atas dasar apa peppermint masuk? Kalau peppermint masuk berarti pada musim peralihan, terutama hujan kepada ini di mana orang banyak masuk angin, baru main. Nah nanti yang dinginnya dominan pakai bejo, yang ada lembabnya dominan tolak angin. Nah nanti kalau ada panas internal pakai ini. Nah kalau saya marketingnya saya ngerti jualnya, misalnya saya ajaran Bu pakainya ini aja, pakai ini aja. Gitu. Ini pasarnya beda asli. Berarti kesannya ini ya untuk rasa mentolnya. Kalau saya sih curiganya. Kalau menurut saya, pandangan saya yang memberi rasa mint itu untuk ini, wah biar seger-seger karena permen dikasih mint, ini dikasih mint, itu maksudnya apa? Supaya di mulut seger. Misalnya pasta gigi semua pakai mint supaya seger, nggak bisa begitu. Pertanyaan siwak itu dingin nggak? Siwak. Coba siwak kan hangat itu, iya. Buang lembab hingga buang bau mulut kan? Iya, betul. Nah kalau pasta gigi siwak harusnya jangan pakai peppermint. Nulis saja ya. Nah iya siwak. Tapi supaya seger-seger, ini kesalahan yang terbesar sebenarnya. Kesalahan tapi membudaya. Itu. Kemarin kita bikin kayak gini lah ya. Itu juga nggak ada mintnya karena memang sasaran saya untuk kondisi lembab dan dingin tanpa bukan di musim peralihan. Gitu. Kalau di musim peralihan harus ditambahi ada mintnya untuk mendinginkan supaya lambungnya tidak terlalu kering. Itu bahasanya. Makanya di tolak angin itu tadi ada radang tenggorokan kan? Nah itu radang tenggorokan itu hanya muncul pada musim peralihan. Dari dingin menuju kepada dari dingin menuju panas. Tapi pada musim hujan tidak ada radang tenggorokan. Makanya kalau memang ada radang tenggorokan bisa di samping masuk itu karena itu. Coba diminum pada musim dingin. Coba aja lihat. Boleh taruhan lah gitu. Yang bisa tahan minum itu kalau musim hujan itu yang perutnya kuat. Pada perutnya kuat itu hanya 20% dari populasi lah. Banyak kan 80 itu karena pola makan sudah bergeser terjadi perubahan, kelembabannya tinggi biasanya. Dari tiga jenis ini sebenarnya yang mint ini baiknya gimana? Ya itu tadi, kalau ini mau diminum di musim ini pasnya diminum pada musim berangin, tetapi pada peralihan. Catatannya itu peralihan aja ya. Kalau ini misalnya ini dicabut nih ya minyak, terus masuk musim dingin. Diganti apa tek masuk, wah itu dahsyat. Tapi dia dijual pada musim dingin. Pada musim peralihan bisa dengan catatan sindromnya dingin. Jadi dia masih bisa musim panas, musim dingin dengan catatan. Kalau musim panas dengan catatan, kalau musim dingin dia memang kerjanya di situ. Istilahnya ngotak-ngatik kayak gini itu kalau kita sudah tahu penyakit, bagaimana pergerakan penyakit pada musim ini, pergerakannya seperti apa, kondisi tubuh seperti apa, terus komposisinya apa, bisa bermain. Nah ini yang disebut pabrikasi. Istilahnya kalau salah-salah tidak terlalu efeknya tidak terlalu ini. Iya paling
saya nggak cocok minum itu, berhenti kan? Ya sudah, selesai. Tidak bahaya banget nah, ya. Iya, gitu. Ini gambarannya seperti itu. Jadi teman-teman silakan bagi sahabat holistik mau request boleh lah gitu. Istilah request, Pak saya mau ini ada produk ini boleh diulas, silakan. Jadi kita mengulas fungsi dan cara kerja, terus pasarnya kemana, di kasus apa. Saya tidak mengatakan oh ini jelek harus kayak enggak. Ini karena semua komposisi itu sudah ada penelitiannya, sudah ada, mungkin dia sudah pakai atau ngambil di buku, ngambil disusun oleh orang yang memang ahli, kemudian dia ngambil dari buku kuno atau ngambil dari resep masyarakat itu bisa, atau resep keluarga bisa. Berarti sudah ada proses panjang untuk membentuk resep itu. Jadi tugas kita hanya ini pasnya ditempatkan di mana, pada situasi apa, kemudian pasarnya di mana. Kita hanya bahas itu aja. Jadi kita independen, kita akan berbicara secara ilmu, murni ilmu itu untuk memberi pengetahuan supaya Anda, Pak saya udah minum kok nggak cocok, Anda ngerti nggak cocoknya di mana. Ketika Pak saya cocok banget itu, kadang cocok kadang tidak, berarti cocoknya pas musim apa, tidak cocok di musim mana. Kok saya cocok terus ya, berarti sindromnya sesuai. Itu seperti itu. Nah ini juga ya masukan aja kepada produsen ini, karena produsen herba di Indonesia itu modelnya ya masih model seperti ini. Jadi kalau rasa pakai peppermint kali ini. Pernah saya nggak nyebut ya, kita lagi berkunjung ke pabrik mana, kemudian dia ada obat diabetes. Makanya saya tanya ke apotekernya itu, ini ada yang cocok ada yang tidak kan? Iya, yang tidak cocok kayak apa, ngerti tidak gitu. Nah kalau yang tidak cocok berarti biasanya tidak cocok itu orangnya tipe diabetes yang begini, yang tipe-tipenya kayak gini. Nah gimana ngerubahnya? Ini bisa dirubah atau dibentuk produk baru. Nah itu seperti itu. Terus ada juga sempat kita juga ditanya ada dua produk dibuat hampir sama, cara kerjanya hampir sama. Terus ini ya saya nggak nyebutin lah, dua produk ini disebut sama dan ini dibenturkan. Itu nggak bisa di dunia kesehatan, nggak bisa. Kalau di dunia biasa kayak misalnya pasta gigi Pepsodent dengan, saya punya dua produk nih, satu Pepsodent, satu misalnya Ciptaden. Nah itu saya ini kan nggak apa-apa, ini kebutuhan harian. Dia milihnya ini, cocoknya ini, ya ini. Kalau ini nggak ada dia akan ambil ini, toh nggak apa-apa, nggak ada masalah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau di dunia obat ya, atau untuk kesehatan nggak bisa. Kalau ini mau dibenturkan dengan produk yang sama, dengan cara kerja sama, ini matikan pasar. Kenapa? Kalau nggak cocok ini pasti nggak cocok ini. Nah produknya mirip, harusnya kalau nggak cocok ini Anda buat yang seberangan dengan ini. Itu supaya apa? Ketika ini nggak cocok, dia bisa ditampung di sini. Ini bocoran ya. Ini gambarnya gitu. Ya gitu tasnya. Gitu. Terima kasih bisa jadi tahu ini bedanya ini, insyaallah. Jadi kalau bejo ini ternyata kesimpulannya lebih dominan untuk mengatasi dingin ini. Itu. Catatannya? Ya catatannya. Minyak dibuang ya. Karena min itu harusnya masa peralihan ya Pak ya. Oh, iya. Kalau tolak angin lah ini lebih dominan ke buang lembabnya, kemudian yang antangin ini antangin tadi ini ya ada dingin internal ya. Iya dingin internal. Seperti di liver sama jantungnya itu ya. Di lambung. Iya. Tapi dengan catatan tadi baiknya minyak itu dibuang. Tergantung kalau mau dipertahankan dia digunakan untuk musim peralihan. Ya. Kalau dibuang dia bisa masuk ke musim dingin. Musim dingin murni ya. Ya. Bukan masa peralihan ya. Oh ya. Begitu, Masya Allah. Terima kasih Pak Busi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.